hari ini kita akan bertanya jawab kepada beliau seputaran beliau yang menggelut hobi sebagai orang kekeris yang melestarikan kearifan budaya lokal di Desa Jelekel. Kita akan bertanya jawab kepada Banjar Jelekel, Desa Batuan. Ya, Bli, saya ingin bertanya kepada Bli Jerut, gimana kisah Bli, perjalanan Bli menjadi seorang pengrajin orang kekeris yang sangat terkenal lah di Bali ini sebagai Pak Jerut, ahli undagi saung keris. Ingin cerita nih. Ya awalnya yang kan kerjaan saya Arianan Dungkat. Arian Dukat pertama? Dungkat. Setelah itu atau lisan Tiang Niko disuruh servis sarung. Oh, servis sarung. Ya, karena bisa pakai Grino itu kan halus jadinya nggak apa. Terus karena bagus hasilnya langsung disuruh ngerjaan sarung gitu. Ngerjaan sarung. Karena awalnya saya kan dari kecil sudah melihat cara bikin sarung itu. Proses tepuk di sini oleh bapak dia. Oleh bapak. Bapak dia dan nih. Made Sepet. Made Sepet. Bapak Sepet juga adalah pengrajin saung dan kebetulan dulu tahun 2005 saya tahu itu sekali rumah beliau dengan Bapak Jerut satu rumah. Dan ketika saya berkunjung ke Bapak Sepet lihat keris, saya lihat ke belakang, Bapak Jerut sedang benahin saung dia waktu itu dia beli Marado, belinya dan itu kan Marado. Made Wasto juga Marado juga. Beliau adalah satu keluarga penggelut seni. Kami dari lokal Bali sangat simpatik kepada beliau, sangat bangga mempunyai seniman muda. Dan sebagai wujud bangga kami dari lokal Bali, kami akan mengasih beliau baju lokalan Bali. Ya Bli, lanjut Lina. Sambil santai, cerita beliau sebagai seniman saung keris sudah diceritakan. Mungkin yang saya tanyakan kepada Pak Jerut, pernah tak mengalami hal-hal mistik aktif? Bli kan dia biasa nih menin saungan keris penjenang hidup Pataro melinggih Purodini, time dia mengalami suatu pas saung keris, sanggumnya sana sah ada time ada mistik nih pengalaman itu tantangan yang belum ya karena niat Tiang itu memperbaiki ngai nulung mungkin kan logika masa raga ngai nulung terbikin tapi beli nawang kan cen keris mulu misi taksu misi roh berasal deh ketar itu deh itu dari pandang pertama sampai pertawaan beliau tak gitu ya bangun sama dulu ya. Berarti ragoy, perlu kita edukasi kepada anak muda untuk selalu melestarikan, mengajarkan yang namanya ragoy ngelah keris, keris penjenangan Bali kita. Jangan sampai dijual, belikan apalagi sampai keluar. Ya kalau ada main ke Pantandri beli. Kalau mau jual sini ke Pantandri, kita beli jangan lebih saya dulu pernah beli keris satu pickup. Lah, hadap keris akhirnya dapat mama bicara sama bapak, "Dek, lah jual beli keris di Bali, Dek." Apalagi keluar sampai pengusaha luar Bali yang beli keris. Saya dari sana saya berhenti menjual beli keris. Malahan saya sekarang membeli keris masih kok mengejar yang namanya keris, tapi saya budi luhurkan di rumah, gitu lihat. Dan saya ini juga membeli keris dari Bapak Jerut. Baru 3 tahun kemudian deh. Ada lihat 3 tahun yang lalu ketika keris ini kengket kisahnya beli. Cerita lu kisah keris yang saya beli ini. Awalnya Niki punya teman dari Beleleng, yang tinggal di Jembaran ya. Terus dijual ke Bangli ya, di Puri itu ya. Terus pas saya main-main pas yang dari Bangli itu uning yang teman keris terus dibakar ke Tiang ya. Akhirnya saya tertarik. Daripada dijual ke pengusaha luar Bali lebih baik Pantandri beli. Waktu itu ekonomi bagus, tidak ada kendala seperti sekarang, pariwisata titik nol. Jadi saya ngidang beli keris beli. Sekarang tidak bisa beli keris seperti dulu karena satu kendala ekonomi sepi, investasi uang terlalu besar. Jadi keris itu sudah 3 tahun saya pelihara dan sempat dapat sertifikat dari Semar Sanjiwata. Keris ini pernah
pernah dipamerkan dan dapat yang terbaik. Artinya pantauan dari sahabat lokal Mandali di bukanya. Ini kerisnya. Inilah utuh, besar utuh, bulan besi, besinya pamor bagus. Ya nalih ada pamor apa dan pamor ini? Pamor wasutah. Pamor warasuta. Utuh sekali. Ya, kita sudah memperlihatkan keris dari pemberian dari Bapak Jerut, dan kita akan melihat sarung-sarung keris yang beliau buat. Karena di desa Banjarlekel beliau terkenal sebagai anak muda, namanya sudah begitu luas tentang garapan saung keris beliau. Untuk teman-teman yang mempunyai keris atau bilah keris yang tidak ada saungnya, teman-teman bisa berkunjung ke Banjarlekel, Gang Merak atas nama Bapak Jerut. Iya. Sip. Sungguh Pak Jerut ada aslinya. Ketut Sutarbo. Ketut Sutarbo, tapi dipanggil Bapak Jerut. Cen saung-saung keris beli, ada anak-anak muda biar tahu cen penggarapan keris beli, saung-saung keris beli. Anu pelendong beli, pelendong. Sampai pada sini motif-motif juga. Ya, motif-motif. Iya. Ya, nu sengelah saungan ini dia. Satu di. Saya juga mempunyai sarung di sini digarap oleh Bapak Jerut, tapi belum saya ambil karena belum ada hari yang pas. Antosan Purnamo ketemu tilam. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah sarung pembuatan dari Bapak Jerut dengan kayu bernama Timohoful, dari kayunya berasal dari Lombok. Ya. Inilah milik dari saya juga. Tapi kerisnya ini baru. Kemardikan. Kerisnya Kemardikan namanya. Kerisnya pembuatan dari Empu Madura. Tapi dengan garapan besi yang kulan, teman-teman bisa melihatnya. Pamor apa dananya nih? Ular lulut. Ya. Teman-teman bisa lihat penggarapan dari Bapak Jerut dengan kayu Timohoful. Muka depan full Timoho. Dan ini endal Bobat kuno punya saya. Komputer kok beli nanti, set Medan kok beli nanti. Pak Medan dulu. Dan ini juga teman-teman bisa melihat penggarapan dari Bapak Jerut. Bentuk batun poh. Ini bentuk namanya batun poh. Punyanya Pak Gede ini tapakan. Tapi saya mau edukasi tentang kuno dulu ya. Saya minta emang tebal dan stylenya style kuno. Dan ini apa namanya nih style? Kojongan. Ini namanya style kojongan. Teman-teman bisa lihat, tapi kayunya ini Timoho. Tapi Timohonya disambung nih lihat. Nah, biar dapat poleng-polengnya. Dan kita akan lihat kerisnya. Kuno lah, sehingga kemerdekaan. Kuno. Oh, ini kuno. Kerisnya kuno. Pamor miring. Jalak. Dapurnya jalak. Coba kan nanti. Dapatnya di Lombok, tapi ini kerisnya keris Bali. Keris Bali dan dapatnya di Lombok. Karena mungkin cerita dari teman-teman dari para sahabat, karena banyaknya dari sahabat-sahabat pengisi seling Kerangsam baru ke Lombok dia. Ya. Makanya banyaknya kejenangan Bali kita, keris kuno kita di Lombok. Makanya orang bilang tuh keris Bali di Lombok. Yuk kita judul tadi. Oh, keris Bali di Lombok. Inilah madat nah. Cocok harga. Wah, ini terganas nih. Ini pamor pernah ini beli? Banyumili. Ini adalah pamor Banyumili. Ini bakat di Bangli. Oh, ini keris Bali yang dapat di Bangli. Berarti ini kerisnya keris kuno nih? Kuno. Keris kuno.
teman-teman dan para sahabat lokalan, kita sudah dipamerkan keris dan danganan keris dan rangka keris oleh Bapak Jerot. Ini adalah bentuk serengatan. Ini adalah paling sulit kata Bapak Jerot bikin karena banyak likat-likuk dia hasil serengatan. Dan saya ingat tentang keris yang saya aturkan ke susunan saya, bentuknya serengatan seperti ini. Dia sangat sulit karena satu mencari sikut mai itu kewah dia banyak sikutnya, dan kita akan membuka apa di dalam dalam. Tapi kerisnya saya kenal dia baru, kerisnya baru ini kerisnya apa stylenya nih? Dapur Garuda Wisnu. Nah, dapur dengan dapurnya Garuda Wisnu. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, kita sudah panjang lebar bercerita kepada Bapak Jerot. Mungkin dari Bapak Jerot ada yang saya ingin tanyakan. Mungkin Pak Jerot bisa mengedukasi kepada anak muda di channel YouTube Lokalan Bali ini. Apa harapan Bapak Jerot kepada anak-anak muda kita? Semoga nanti kedepannya Pang ada regenerasi beli sing itu beli dari harapan beli kepada anak, dari harapan beli kepada anak-anak muda di desa Jelekel, dan harapan beli kepada anak-anak muda Balinya. Silahkan beli edukasi kepada anak-anak muda kita yang nonton Lokalan Bali di channel YouTube kalian. Silahkan. Swastiastu para teman-teman yang sebagai pengrajin sarung keris, yang berharap teman-teman itu bisa melestarikan, kalau punya warisan itu bikinin sarung itu, biar kita bisa melestarikan budaya kita, mengajarkan artinya yang kita mempunyai pejenangan ya, berupa apa yang kita sembah, artinya kita benahi, artinya yang udah madak kita sarang sami bisa mengedukasi kepada anak-anak muda kita di Bali. Ya. Ketika teman-teman mempunyai pejenengan, ketika teman-teman mempunyai keris kuno yang ada di rumah, mari kita rawat, mari kita lestarikan dengan cara rawatannya. Abdi, ya. Mungkin anak-anak muda harus tahu gimana caranya kita merawat bilah keris, gimana cara kita merawat yang namanya saung keris. Mungkin anak-anak muda kita kan tidak tahu, Bli. Artinya pas tengah aja barang, mejangan barang nenek di pelangkir atau mejangan barang nenek di tempat yang disimpan. Tahu-taunya apa yang terjadi? Karatan kerisnya tidak sampai dibuka. Dan perlu teman-teman ketahui, Bapak Jerot sebagai pengrajin, sebagai yang ahlinya merawat keris, mungkin Pak Jerot bisa mengedukasi kepada anak muda engken cara ngerawat keris itu, Bli. Keris niko samponan bas tengah nikah ya. Karena keris niko harus kita siap purnama atau film itu renan lepas dia dari sarungnya, kita giniin pijat-pijat lus gitu, biar kita tuh memahami inti keris itu, biar kita bisa merasakan ada aura itu. Setelah pijat itu lus, diminyakin, bisa pakai minyak harum lah. Minyak harum. Dan teman-teman bisa menggunakan minyak harum. Minyak apa nih pelindung? Singer tadi juga ya. Singer itu pakai dasar. Minyak singer, tahu teman-teman, minyak singer adalah minyak mesin buatan Jerman. Teman-teman bisa membelinya di toko-toko jarit. Bisa teman-teman menggunakan dulu sebelum Anda merawat kerisnya. Kita rawat dulu dengan membilasnya dengan minyak singer terlebih dahulu. Dan jangan bawa dia taruh di atas koran, nanti karat-karatnya pasti jatuh. Habis itu baru kita menggunakan minyak wangi, minyak harum. Kalau dapat tuh cendana, sanat itu bagus. Itu dicampur Pak dengan singer itu. Kalau minyak cendana kan kental ya, nanti lengket. Tidak bagus ya. Jadi teman-teman, anak-anak muda Bali yang nonton channel YouTube Lokalan ini, cara merawat keris sana adalah setiap purnama atau setiap 30 hari teman-teman membuka kerisnya. Fungsi dari membuka setiap purnama itu adalah kita mengecek keris kita apakah dalam keadaan mengkarat, apakah dalam keadaan masih baik-baik saja. Ketika Anda melihat keadaan keris Anda sudah kering,
oleskan kembali dengan minyak singar terlebih dahulu. Kedua, kita oleskan minyak harum. Minyak harum itu berupa minyak dari cendana, minyak melati, dan cempaka. Itulah cara kita merawat keris kita agar selalu utuh, dengan fungsinya agar selalu utuh, bisa diwariskan kepada anak cucu-cucu kita. Ya, demikian channel YouTube Lokalan Bali ini. Teman-teman akan mengikuti channel YouTube Lokalan berikutnya, dan kita akan melihat Bapak Jerut menggarap yang namanya sarung keris di tempat kerja beliau. Kita akan menyaksikan Bapak Jerut menggarap yang namanya orangkel. Sebagai wujud kami, simpatik kami, rasa bangga kami kepada seniman Bali, kita support beliau dengan Lokalan. Karena beliau selalu melestarikan, mengajarkan yang namanya seni budaya Lokalan, tempat kelahiran beliau. Support lokal. Pas gitu, berduni pas. Di sini. Teman sini. Teman. Lokalan. Lokalan. Ayo kita garap. Ini pasuh dari Karangasem. Pasuh dari Karangasem. Kerisnya sangat karat sekali. Karat sekali. Harus dirawat dan dicuci nih, diwarang biar bersih. Ya, ini teman-teman, ini adalah keris pusaka dari Karangasem. Inilah wujud mereka, tidak pernah artinya ngerawat yang namanya keris. Mungkin di sana terlalu nengatang namanya keris. Akhirnya apa yang terjadi? Kerisnya mengkarat seperti ini dan tidak sampai bisa membuka. Akhirnya saungnya harus dipecah agar keris ini bisa kembali. Maka dari itu, teman-teman harus menjaga dan merawat keris kalian agar selalu utuh dan sebagai warisan kepada anak dan cucu kalian. Maka dari itu, teman-teman dan para sahabat Lokalan yang mempunyai keris pejenengan perlu dirawat dalam bentuk meminyakkan, memperhatikan kadar minyak yang masih tersimpan di dalam keris, dan baru kita sucikan berupa memberikan suguhan berupa kumpulan-kumpul bunga sebagai wujud hormat kita. Dan teman-teman dari tim Lokalan Bali dan kepada anak-anak muda, kita akan melihat gimana proses pembuatan sarung ini untuk melestarikan dan membuat keris ini tambah cantik. Tapi keris nenang akan cantik kan ya beliau? Tabuh malu, bang sebelum tidak berharap. Apapun kegiatanmu, selalu edukasi dengan arah pandang. Selalu hangatkan persahabatan dengan arah pandang. Abidik, abidik. Cheers. Cheers, brother. Lokalan Bali. Teman-teman sudah lihat proses dari pembuatan sarung keris dari Bapak Jerut, dan ini adalah bilahnya. Kita akan masukkan dan akhirnya sudah selesai. Beginilah proses dari pembuatan orangkel keris dari Bapak Jerut di Desa Jelekel, Banjar Jelekel, Desa Batuan. Dan teman-teman bisa saksikan lebih lengkapnya di channel YouTube Lokalan Bali, dan subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa Kanaska. Minum? Pokoknya minum sampai tua. Ya teman-teman dan sahabat Lokalan, demikian proses pembuatan orangkel keris dengan style Batun Poh sudah digarap dengan apik dan sudah digarap dengan bagus oleh Bapak Jerut. Dan adapun caranya kita melakukan proses penyatuan ini, teman-teman lihat. Satu, kita masukkan keris. Dan tiga,
masukkan tangannya. Siwar 1. Kita isiin siwar. Artinya istilah Bali bilang bungkungnya, pemanisnya. Cincin keris. Set. Inilah pejenengan di Karangasem sudah selesai dibuat oleh Bapak Jerut. Ya, adapun nanti proses dari yang namanya membersihkan bilah keris ini perlu dilakukan proses yang cukup lama, yaitu 1 minggu. Yaitu keris mengkarat ini akan direndam dengan air kelapa yang tua selama 4 hari. Sudah terendam dengan 4 hari, kita sekat dengan deterjen apapun itu boleh selama 1 hari. Sikat keris pusaka yang mengkarat tersebut menggunakan sikat besi sampai putih dan pamor itu kelihatan. Dan habis itu prosesnya kita oleskan dengan yang namanya warangan. Habis itu keris sudah terlihat bersih dan pamor keris sudah terlihat jelas, baru kita oleskan dengan namanya minyak harum, entah itu minyak cendana, entah itu minyak melati, entah itu minyak cempaka. Demikian lokalan Bali YouTube ini kami edukasi untuk anak-anak muda yang pecinta keris dan pencinta seni budaya lokalan di daerah kelahiran Anda masing-masing. Ikuti channel YouTube selanjutnya dan kami mohon subscribe, like, dan komennya untuk edukasi kami, karya kami untuk selanjutnya. Ganaskan lokal. Ya beli, cheers! Mabuk sampai tua bersama Arak Pandan. Nah, teman-teman, kita akan membersihkan keris Pak Dek terlebih dahulu. Meminyaki keris Pak Dek. Ini adalah tamu waras saking Gang Merak. Woi, jak serem. Dico aja nih. Cuma dico nih. Jawa. Minyak racikan dari Gang Merak, Banjar Dreke, Desa Batuan. Iya. Kita lihat teman-teman prosesnya. Prosesnya pakai puas, jangan pakai kapas. Jangan pernah pakai kapas, karena kapas itu akan nempel, melekat serat dari kapas, bulu kapas tersebut. Kita melakukan dengan kuas. Teman-teman bisa lihat keris yang dilumuri di minyak akan kelihatan bersinar dari pamor dan dari bilah keris tersebut Lebih nyala. Karena untuk menjaga dan merawat bilah besi harus menggunakan minyak. Lakukan itu setiap 30 hari sekali. Bisa teman-teman menggunakan patokan 1 tilam sekali atau 1 bulan purnama sekali. Sebagai tumpok landep harus. Tumpok landep harus isi besiap. Banten Brahmo, beliau Banten Brahmo, Segan Bang, sebagai wujud kita menghormati peluh dan keringat dari sang undagi dan dari pandai tersebut. Ayam Bing Brahmo. Nah, teman-teman bisa lihat keris sudah menyala, kinclong. Mari rawat keris pejenang kalian di rumah. Mari rawat dan lestarikan keris pusaka yang sudah anatami dari para leluhur Anda. Ganaskan. Teman-teman, ini adalah rumah koleksi dari Bapak Jerut dengan bahan yang kuno tapi dengan garapan yang baru. Bahan ini berasal dari meteor, nikel, dan berbaja. Ini meteor yang susah teman-teman. Kita lihat pamornya. Cocok sebagai koleksi. Kenapa orang-orang kuno kita mencari meteor? Kenapa keris itu dikunokan dengan mempunyai kekuatan dari alam itu? Karena bersatunya kekuatan langit dan bumi. Ketika baja, besi kita dapat dari bahan tanah dan kita menyatukan unsur dari langit yaitu berupa meteor. Dengan bahasa Balinya aksara jangkep yaitu ang-ah metu menjadi ongkara. Inilah dia perwujudan dari itu. Ketika bahan dari tanah kita persatukan bahan dari langit. Bersatunya Ibu Pertiwi dengan Bapo Takaso.